Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, mari kita serahkan ibadah yang pertama ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati roh kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah pertama ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Biarlah roh Allah yang menguasai ibadah kami, biarlah roh Allah yang menguasai hidup kami, sehingga Tuhan mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini. Kami berdoa yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan juga sertai dan tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa ibadah pagi hari ini bukanlah ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang menjadikan kami menerima mujizat Allah, ibadah yang menjadikan kami bertemu dengan Allah secara pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hati kami terus menyembah-Mu dengan dalam hati kami. Bagi segala pujian dan kemuliaan. Sungguh nyata kasih di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar
Kami menikmati hadirat lebih lagi Tuhan Yesus. Kami angkat hati kami Tuhan. Oh Yesus, mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kau berkuasa, Kau mulia, tiada sepertimu. Oh Yesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dekat. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, mari semua lagi nyatakan.
percaya rencana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Haleluya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pilihan hidupku yang selalu bersinar dalam kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Mari angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. semua masa depanku ku tak
Kau lebih dari hidup kami. Kami pegang teguh pada janji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
hadirat kami Tuhan. Biar ku berkenan di hadapan-Mu. Kau pasti kami, jamah hidup kami. Ubah kami Tuhan, jamah kami. Biarlah hidup kami menjadi biji mata yang indah di hadapan-Mu Yesus. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau berhidup di dalam Engkau Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Sebab itu kami mau menyediakan hati kami seluas-luasnya untuk Engkau jamah. Kami sediakan pikiran kami, biarlah pikiran kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, hati kami untuk Roh-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Salam KCM. Pagi hari ini walaupun cuaca di luar hujan, mendung, tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya masa-masa dan kondisi saat seperti ini ada kesempatan buat kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita setiap anak-anak Tuhan semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Bulan ini kita berbicara tentang pembaharuan pikiran dan hati. Pembaharuan pikiran dan hati. Mari kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Gembala sudah menerangkan lebih banyak di minggu yang lalu. Perubahan budi itu mempengaruhi dalam pikiran kita, termasuk dalam pikiran kita dan hati kita. Dan di bulan ini Tuhan menginginkan kita setiap anak-anak Tuhan semakin berubah dalam pikiran dan hati kita. Dan Tuhan juga menginginkan tidak hanya kita berjalan dengan pikiran kita saja, atau kita berjalan dengan perasaan kita saja, tetapi Tuhan menginginkan sejalan, searah antara pikiran dan hati kita, perasaan kita sejalan. Hari ini adalah hari Valentine's Day, hari penuh dengan kasih sayang. Makanya kita pakai baju merah. Dan kemarin tanggal 12 kita merayakan Gongsi Fajai. Ucapkan Gongsi Fajai juga buat Bapak Ibu Saudara yang merayakan. Dan karena bulan ini masih suasana Gongsi Fajai, ada satu falsafah. Tapi bukan bahasa Cina, tapi bahasa Jawa. Tidak nyambung ya, tidak apa-apa. Falsafah dalam bahasa Jawa itu seperti ini.
artinya sangat mendalam. Pak Yuda pasti juga. Budi laku utomo kanthi sentosa ing budi. Apa itu artinya? Budi laku utomo kanthi sentosa ing budi. Mudi itu adalah mengupayakan. Mudi itu adalah mengerjakan. Mudi itu adalah menjalankan. Jadi mudi laku utomo itu adalah menjalankan segala sesuatu yang baik. Nah, di sini kata-katanya kanthi sentosa ing budi. Menjalankan segala kebaikan dengan watak yang mulia. Wah, luar biasa. Ini sangat berkaitan dengan firman Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mengapa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas? Karena Tuhan kita bersemayam di surga. Di surga ada kebenaran. Di surga ada kekudusan. Dan pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan? Dari surga. Oleh sebab itu mari kita akan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang kedua. Dan di saat kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka tenang hati kita. Pujian yang kedua tadi luar biasa. Pujiannya sangat menyambung. Terima kasih buat Ko Hendrik. Ku aman, ku tenang. Apa gimana tadi? Ku aman di dalammu. Gitu ya. Karena Bapak Ibu ada suatu kalimat saya tulis di sini, suatu pernyataan. Berpikir positif akan membuat hati kamu tenang dalam menjalani rutinitas. Berpikir positif, kalau pikiran kita itu diubahkan oleh Tuhan dan pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik itu adalah perkara-perkara yang di atas, maka tenang. Ubah hatiku seperti hatimu, tenang. Kita memikirkan hal-hal yang positif membuat hati kita tenang. Dengan berpikir positif, ketakutan-ketakutan dalam diri akan sesuatu tak akan muncul. Kalau pikiran positif, hati kita tenang. Tapi kalau pikiran kita negatif, walaupun mungkin saat ini kondisinya dalam situasi COVID-19, yang diomongkan setiap kali ketemu orang COVID-19, itu positif, itu positif, itu positif, itu positif. Maka ketakutan-ketakutan itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau kita memperkatakan perkataan yang besar di hadapan Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan, hati kita tenang, tidak akan muncul ketakutan-ketakutan. Dan berpikir positif jelas membutuhkan keseimbangan antara otak dan hati. Antara otak dan hati itu harus seimbang kalau kita mau berpikiran positif. Oleh sebab itu di bulan ini ayo kita sejalankan dengan firman Tuhan. Jika keduanya saling terhubung, segala hambatan akan mudah dilalui. Mudah dilalui. Nah, bagaimana supaya pikiran kita berpikiran positif, perasaan kita menjadi tenang? Yaitu dengan cara memaknai kata-kata setiap apa yang kita katakan, memaknai. Biar kalau kita memperkatakan perkataan itu perkataan-perkataan yang ada maknanya. Jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Kalau kita tanya ke seseorang pun juga pertanyaan kita itu ada maknanya. Kalau kita ngomongin orang pun juga ada maknanya. Nah, di minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Perkataannya membangkitkan, perkataannya membangun, perkataannya itu membuat kita positif. Kita buka salah satunya, contoh saja. Tiap surat-surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat yang ada di Kolose, kepada jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Tesalonika, semuanya adalah perkataan-perkataan yang
kemarin, di minggu yang lalu di situ, dalam kondisi yang tidak baik, mengalami karam kapal, merasakan badai yang besar, dihina, diancam, bahkan di dalam penjara. Rasul Paulus, bukan aku ini sedih, aku ini, aduh, pokoknya terserahlah, bukan. Tetapi perkataan-perkataan, padahal dalam hatinya pun juga ada duri dalam dagingnya. Digambarkan kalau Pak Gembala kemarin menyampaikan ada kanker di dalam hatinya, ada suatu penyakit di dalam dirinya. Tetapi dia membangkitkan semangat jemaat-jemaat. Salah satunya yang di Kolose. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca di rumah bahwa perkataan Rasul Paulus itu membangkitkan. Kita baca dari surat-surat yang ada jemaat Galatia, yang jemaat di Filipi, salah satunya yang kita baca pagi hari ini ada di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Itu adalah perkataan yang positif. Kalau kita ketemu, salam, damai sejahtera. Kalau kita ketemu dengan orang, cantiknya luar biasa. Kalau dengan yang lagi, tampannya luar biasa. Bawa kemuliaan, membawa damai sejahtera. Walaupun sekali lagi dalam masa-masa COVID-19 seperti ini, ada kita dipaksa mau tidak mau di saat kita dengan itu loh, keluarganya itu lah, perusahaan itu lah, kantor itu lah, kampung itu lah. Tetapi biarlah kita selalu perkatakan perkataan yang membawa damai sejahtera. Di sini Rasul Paulus, walaupun mungkin dia dalam kondisi yang tidak baik, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Rasul Paulus bahkan berdoa untuk jemaat-jemaat yang dikirimi surat itu. Kalau zaman waktu itu kirim surat, kalau sekarang di zaman yang modern ini, di saat kita menulis surat, kita sering menulis suratnya status WA, di status Facebook, kita menulis WA ke saudara kita, ke teman kita, itu kita sudah menulis suratnya. Kita sedang menulis surat, bukan dalam bentuk kertas lagi, tetapi itu surat, itu adalah mencerminkan diri kita. Kalau itu mencerminkan diri kita, karakter kita, tulislah yang baik, tulislah status yang baik, karena sekali lagi itu mencerminkan hati, pikiran dan hati kita. Ayo, seperti halnya Rasul Paulus, kita terus katakan, menguatkan, membangkitkan semangat. Ada juga di Alkitab antara pikiran dan hatinya itu tidak sejalan. Kita buka di Matius 21, perumpamaan tentang seorang pekerja. Ayat yang ke-33. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari
pada ini semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dan padahal dia sudah diberikan wewenang, diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengelola kebun anggur itu. Bagaimana baiknya Tuhan ini, dia ada lahan, dibuatkan tempat penggilingan anggur, dan juga dibuat pagar supaya tidak dirusak oleh binatang yang lain ataupun juga dicuri oleh orang lain. Tetapi yang dikerjakan penggarap-penggarap ini, pikirannya dikendalikan oleh pikirannya. Maksud saya seperti itu. Perasaannya tidak sejalan dengan pikiran. Dan dia ingin menguasai itu. Kalau lahan ini menjadi milikku, keuntunganku lebih besar daripada kalau aku harus bagi dengan pemilik lahan. Akhirnya dia punya pikiran untuk memiliki lahan itu. Kadangkala kita setiap anak-anak Tuhan pun juga mungkin seperti itu. Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Kita sudah diberikan pekerjaan untuk kita mengolah apa yang menjadi kesibukan Bapak Ibu Saudara saat hari ini. Mungkin dengan usaha, dengan pekerjaan. Ayo kita mengolah itu dengan baik. Kalau kita berbisnis, ayo kita kelola bisnis itu dengan baik. Kalau kita melayani Tuhan, ayo kita melayani dengan benar, dengan baik di hadapan Tuhan. Tetapi kadang kalau orang sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti hal ini, pikirannya jahat. Pada saat hamba-hamba pemilik tanah itu dikirim, dia dibunuh. Dan anaknya sendiri pun juga dibunuh juga. Karena dia berpikir, inilah ahli waris. Dan dia pengen kuasa yang lebih besar itu. Setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita pun juga memiliki pikiran dan hati yang sejalan. Kalau di dalam hati kita sudah ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus mengingatkan kita, ayo kita jangan kerjakan. Kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan, kerjakan, melangkah. Di saat kita Tuhan tuntun dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan kan menyertai kita, Tuhan melengkapi kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita dilengkapi, kita disertai Tuhan. Dan firman Tuhan itu harusnya membimbing kita. Dan Roh Kudus semakin tertanam di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kita dengar, kita pikirkan, kita kelola, dan kita masukkan dalam hati kita yang dalam. Karena firman Tuhan ada yang mengatakan, kalau firman Tuhan itu di dalam roh hati dan kehidupan kita, dan kita kerjakan selaras, dan akhirnya kita akan diubahkan, akan dibentuk jadi anak-anak Tuhan yang akan dikendalikan oleh firman Tuhan, yang akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Mereka ingin menguasainya. Tetapi ada satu contoh di firman Tuhan, antara hati dan pikirannya sejalan. Kita buka di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus pasal 2, Markus pasal yang kedua 1 sampai 5. Ini pun juga pernah disampaikan oleh Bapak Gembala berulang kali. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Antara pikiran dan hati sejalan. Kalau hati dan pikiran sejalan, maka akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah mereka memiliki hati yang berbelas kasihan.
memiliki hati yang berbelas kasihan. Pada saat mereka bawa si lumpuh itu, bayangkan saja si lumpuh pun juga ingin gambarannya si lumpuh pun juga pasti ingin berjalan, dan dia juga mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota itu, dan dia cuma hanya berpikir bagaimana ya aku bisa sampai ke sana supaya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus dan aku bisa berjalan kembali. Firman Tuhan ini terus terang saya dapat waktu saya mengerjakan soalnya anak saya, walaupun anak saya di Solo kadang mengirimkan soal-soalnya untuk saya cek, dan di situ pertanyaannya, mengapa orang lumpuh itu diturunkan dari atap? Wah, pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya kok tenang gitu ya, tetapi baik juga, akhirnya dapat bahan. Nah, jadi pada saat si lumpuh itu berpikir bagaimana, dia pun juga akan berpikir, aku mau jalan ke sana aja nggak bisa. Tetapi ada 4 orang yang mereka sehati sepikir, dan di saat dia mempunyai perasaan dan hati yang sama, dia ada belas kasihan. Dia datang kepada si lumpuh itu, dan diangkatnya si lumpuh itu datang kepada Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, antara pikiran dan hati sejalan, mereka akan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Dan orang lumpuh ini adalah gambaran kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengalami lumpuh secara fisik, mungkin kita mengalami kelumpuhan rohani, apalagi saat ini secara pandemi seperti ini. Kadang tanpa kita sadari, kerohanian kita pun mulai lumpuh. Males ke gereja, males berdoa, apalagi sudah ada himbauan untuk beribadah di rumah. Di rumah sajalah sambil tidur, dengarkan ibadah di radio. Sekarang siarkan juga, nanti jam 10 pun juga ada live, sambil tidur-tidur. Tanpa kita sadari, virus COVID-19 itu pun juga mempengaruhi kerohanian kita, menjadikan lumpuh. Ayo, jangan sampai kita mengalami kelumpuhan rohani. Kita bangkitkan. Dan apabila sejalan dan sepikir, maka seperasaan, maka akan ada belas kasihan. Dan hasilnya, kalau ada memiliki belas kasihan, juga mengupayakan juga orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang kesaksian. Apabila pikiran kita dan hati kita sejalan, maka kita akan diubahkan di dalam setiap karakter kita. Karakter kita menjadi karakter yang baik, dan kita akan memiliki belas kasihan kepada orang lain, dan akan menjadi kesaksian. Pada saat mereka berempat itu menurunkan si lumpuh di hadapan Tuhan, akhirnya banyak orang melihat, luar biasa. Mereka berjuang, 4 orang ini berjuang bagaimana kehidupannya untuk bisa menurunkan si lumpuh ini. Dan di saat si lumpuh itu diubahkan oleh Tuhan, akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang akan datang dan mengenal Yesus. Mari kehidupan kita bulan ini, biarlah kita diubahkan. Rasul Paulus diubahkan dalam kehidupannya. Kehidupannya sebelum menjadi Rasul Paulus, namanya adalah Saulus. Bagaimana dia menyiksa Tuhan, dia menyiksa anak-anak Tuhan. Dia mengupayakan hal yang buruk kepada anak-anak Tuhan. Tapi saat dia diubahkan, dia menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, yang semakin dewasa. Setiap kerohanian kita pun, kalau kita sudah diubahkan pikiran hati kita, akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang merasakan, aku tidak didekati sama Bapak Gembala, aku tidak didatangi oleh hamba Tuhan ini. Sekarang cuma salamannya jadi jarak jauh. Di telepon pun juga ada. Pikiran dan hatinya pun juga mulai bermacam-macam.
Tetapi kalau semakin dewasa akan tenang. Oh iya, memahami situasinya seperti ini. Kalau perlu saling telepon. Bagaimana kabar? Bagaimana keadaanmu baik? Salam sehat ya? Ya, amin. Dadah. Membangkitkan semangat. Ada belas kasihan. Mereka mengupayakan agar orang lain juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang menjadi kesaksian. Dan yang ketiga, memiliki iman yang nyata. Memiliki iman yang absolut. Dan mereka akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, dan Tuhan Yesus pun juga saat ini melihat iman Bapak Ibu Saudara yang datang. Saat pagi hari ini mengucap syukurlah kalau Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini. Karena Tuhan melihat iman Bapak Ibu Saudara akan memiliki kesehatan, akan dijaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, akan diberkati di dalam setiap usaha pekerjaan kita, keluarga kita akan dijaga Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hari ini pun juga Tuhan akan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin lumpuh di dalam kehidupan kita, apa yang mungkin ada sakit penyakit di dalam kehidupan kita, dan secara fisik, mungkin dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam keuangan kita, Tuhan akan dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada denganmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Istimewa aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sampai hari ini, di saat kita berpikir positif, maka hati kita akan tenang. Apa yang menjadikan pikiran kita tidak berpikiran positif? Kita merenungkan itu, dan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, supaya pikiran-pikiran itu yang mengganggu, membuat hati kita tidak tenang, saat ini kita tanggalkan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara mujizat Tuhan yang sudah Tuhan menjaga kita, memelihara kita sampai saat ini. Dan Tuhan akan mengubahkan hati kita akan semakin tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang jawaban hidupku.
Allah sudah menolong saudara-saudara. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan sudah Allah tunjukkan. Tapi sekiranya di antara kita semua sekarang ini yang ingin pertolongan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih berdaulat, mujizat dinyatakan, angkat tangan saudara, pandang Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang merindukan pertolongan Tuhan. Sekarang ini hamba-Mu mohon ke hadapan-Mu ya Allah. Kiranya pertolongan Tuhan itu menyatakan lebih dahsyat lagi, lebih berdaulat lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengangkat hati, mengangkat tangan, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah campur tangan, Allah yang senantiasa membuka jalan, bahkan Allah sanggup terus memulihkan, menyembuhkan, memperbarui hidup kami. Berdoa mohon ke hadapan dia Tuhan satu persatu yang mengharapkan kekuatan ilahi. Kiranya sekarang ini merasakan jamahan kuasa Tuhan melimpah-limpah, yang beribadah pada hari ini menerima kuasa ilahi dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Kiranya terus pembangunan budi terjadi atas kami, hati kami, pikiran kami senantiasa tertuju pada Tuhan, dan hidup kami senantiasa fokus kepada Allah, karena sepenuhnya kendali hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bersyukur, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Tiba saja kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, dan akan berikan persembahan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Jaga kesehatan saudara, jaga kesehatan rumah tangga, keluarga saudara, dan senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan. Setuju katakan amin. Pujian-pujian ini saudara dan menjadi bekal bagi hidup saudara di perjalanan hari ini, diwarnai dengan pujian ini. Kasih setia Tuhan terus terjadi atas kehidupan kita. Setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama untuk pujian ini. Kasih setia Tuhan.
kita. Sama-sama katakan amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Allah semakin bertambah banyak atas hidup kita. Kasih setiamu besar selamanya. Bagi dalam iman, kasih setia Allah. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan senang-senang menyerahkan Tuhan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, dari awal ibadah sampai selesainya, kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami bersyukur kiranya pujian penyembahan pengakuan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan. Kami bersyukur buat umat Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami terima. Bahkan pertemuan ini ya Tuhan, satu sama lain kami merasakan kebahagiaan bisa berjumpa satu sama lain saudara-saudara seiman. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua umat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai dan berkati kita. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua.